Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji dan teman-teman semua. Saya Amiliatun Nadifah, mahasiswa PPG LPTK IAIN Kerinci yang akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan hari ini 12 Mei 2025 di MI Islamiyah Lebo 01 Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Mata pelajaran fikih kelas 5 dengan materi kurban. Saya sangat senang dan bersemangat untuk dapat menunjukkan kemampuan saya dalam mengajar dan mendidik. Saya berharap dapat melakukan yang terbaik dan mendapatkan evaluasi yang konstruktif dari Bapak Ibu penguji. Saya siap untuk memulai uji kinerja ini dengan penuh percaya diri dan profesionalisme. Terima kasih dan selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca surat-surat pendek. Dan surat pendek yang akan kita baca pada hari ini adalah surat Al-Kautsar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa mau belajar. Ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna jani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Iftah lana minka bil khairi wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa, setiap Bu Guru masuk, Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Ada yang masuk hari ini? Ada juga ya, Bu Guru absen dulu. Ainun Nailaman ya, Danisa Nur Arfa, Davina Dias, Dafa Maulidan Aseka, Faranisa, Fatimah Hanan Alatas, Bella Sofa, Habib Maulana, Hasan, Laila Rahmatul Mafiro, Manazil Kirom, Naufal Munif, Rohit Aksana, Nada Solowatul Hikmah, Naisila,
Nuraini, Prita, Raffi, Rizky, dan Zahira. Berarti yang tidak hadir kenapa? Ini siapa ini? Adi ya. Ya, sama Melio kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir karena sakit bisa segera sembuh. Ya. Selanjutnya, Bu Guru mau bertanya nih sama anak-anak semua. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Pelajaran yang kemarin, coba tulis jari yang masih ingat siapa? Wih, masih ingat semua, wih. Coba ini sila. Sejarah kurban. Iya, kemarin kita sudah membahas tentang sejarah kurban. Selain sejarah kurban, apalagi coba? Ya, Azil. Pengertian kurban. Ya, pengertian kurban. Masih ingat pengertian kurban? Masih apa coba? Menyembelih Kurban. yang menyembelih hewan kurban. Setiap apa itu biasanya? Ya, pada hari raya Idul Adha. Nah, sebelum ke materi yang akan kita pelajari saat ini, Bu Amil akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis ketentuan kurban berdasarkan pengetahuan secara faktual serta menerapkan tata cara kurban dengan baik dan benar sebagai implementasi keimanan dan hidup sehat dengan memakan makanan yang halal serta mewujudkan rasa saling peduli terhadap sesama. Coba di sini Bu Guru punya gambar. Nah, silakan bisa diamati, dilihat gambar yang ada di depan anak-anak semua. Nah, ya. Coba gambar apakah yang ada di depan anak-anak semua? Iya, ada gambar proses penyembelihan hewan, ya. Kira-kira, Bapak mau bertanya dengan anak-anak yang ada di sini, siapa yang pernah melakukan atau melihat seperti yang ada di gambar? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Kalau pernah, biasanya kapan itu dilihat? Pada hari raya Idul Adha. Ada beberapa orang menyembelih binatang yang bisa dijual untuk kurban. Paham ya sampai sini? Nah, sebelum masuk ke inti pelajaran kita SBG dulu yuk, ya. Masih ingat SBG-nya? Yang tangan ke atas? Masih. Yuk, semangat yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap belajar. Oke, kita kali ini akan masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita, yaitu tentang hukum atau dalil hewan kurban serta syarat-syarat hewan kurban. Coba kalian bisa melihat tayangan, ya, tayangan video yang akan Bu Amil Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.
sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkurban langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Sholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat-syarat hewan kurban antara lain, hewan yang dikurbankan merupakan hewan ternak, yaitu sapi, unta, kambing, dan domba. Hewan-hewan tersebut telah cukup umur serta tidak dalam keadaan sakit dan tidak cacat. Tata cara penyembelihan hewan kurban antara lain, hewan kurban disembelih dengan menghadap kiblat, menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul, serta membaca basmalah, takbir, dan doa. Hikmah berkurban antara lain, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, melatih diri untuk saling berbagi dengan sesama, serta menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Ayo kita bernyanyi bersama. Nah, ininya nanti ya. Dan sudah dilihat semua, sudah diamati semua. Ya, di sini Bu Guru akan menyampaikan kembali materi yang tadi ada di video, ya. Biar kalian semua, biar anak-anak semua lebih paham tentang kurban. Kurban adalah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13. 3 hari itu ya dinamakan dengan hari apa? Hari Tasyrik, ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian dasar atau dalil dari kurban itu ada pada Al-Qur'an, yaitu surat surat Al-Kautsar ayat 2. Ada yang hafal? Coba Munif. Fasol li rabbika wanhar. Selain itu, hewan-hewan yang digunakan untuk berkurban itu juga ada kriterianya, tidak sembarangan. Coba sebutkan hewannya apa saja. Kambing, bareng-bareng apa lagi ya semangat? Sapi, terus domba, apa lagi? Kerbau. Itu adalah hewan-hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. Ayam boleh apa tidak? Tidak ya, ayam disembelih. Siapa? Ya, ayam tidak boleh. Jadi kriteria hewan-hewan berkurban tadi itu ada sapi, kambing, domba, kerbau, dan unta. Terus syaratnya apa sih syarat hewan berkurban? Tidak cacat. Terus kemudian sehat, ya, gemuk badannya, tidak kurus, bercukup apa? Ya, cukup umurnya, betul sekali. Itu adalah syarat-syarat hewan kurban. Mengerti sampai sini paham? Nah, coba kalau anak-anak sudah paham, sekarang gantian Bu Guru mau bertanya kepada anak-anak semua. Perintah berkurban itu dalilnya ada di dalam Al-Quran, ya. Kira-kira surat apa ya dalil yang menerangkan tentang perintah berkurban? Ayo, diajarin. Coba, Munir, surat apa? Ya, surat
ya. Apakah syarat-syarat hewan kurban? Ya, Hasan. Sehat, tidak cacat, cukup umur. Ya, sehat, tidak cacat, cukup umur. Wah, pinter-pinter banget. Tepuk tangan dong. Sekarang sampai sini udah paham semua belum tentang kurban? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Rohit coba apa yang mau ditanyakan? Apa hewan yang sakit dan dapat digunakan? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah hewan yang sakit atau yang cacat boleh digunakan untuk berkurban? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Iya, hewan yang sakit, yang cacat itu tidak sah digunakan untuk berkurban. Pinter. Nah, sekarang Bu Guru karena sudah menerangkan materi, ada tugas untuk dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini kalian akan Bu Guru bagi dengan kelompoknya masing-masing ya. Mungkin dari yang pertama ada kelompok Abu Bakar, Danisa, Farah, Vela ya. Nanti pokoknya nama yang sudah Bu Guru pilih dengan kelompoknya masing-masing langsung merubah mejanya, disatukan ya. Yuk langsung yuk. Terus kemudian kelompok yang kedua, kelompok Umar bin Khattab, ada Naisila, Aini, Hana, ya. Ayo lanjut kelompok yang ketiga, kelompok Utsman bin Affan, ada Ella, Zahira, Habib, Ainun, Prita, Aziz. Langsung membentuk mejanya digabungkan agar bisa buat berdiskusi. Lanjut lagi ya kelompok terakhir, kelompok Ali bin Abi Thalib, Munif, Rohit, Hasan, ya Raffi, Rama, siapa? Ayo. Ya, kita ya yang Raffi yang nyaman. Nanti setelah melakukan diskusi, kalian semua akan mempresentasikan hasil jawabannya yang sudah didiskusikan. Nanti menunjuk salah satu temannya, anggota kelompoknya untuk maju mendeskripsikan hasil diskusi. Yuk, link belum ya? Tulis ya. Ayo. Diskusikan.
Ayo silakan didiskusikan. Ada kesulitan apa tidak? Ya, tidak dikerjakan ya, dibahas bersama temannya. Terus apa duduk. Tentang apa ini? Syarat-syarat tentang hewan kurban. Apa saja didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, terus dikerjakan. Apa? Tidak apa-apa. Ya. Yuk, ada kesulitan apa tidak? Tidak ya, yuk dikerjakan bareng-bareng kelompoknya. Yes. Nanti persiapkan temannya yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak pada materi ini. Yuk. Ya, gimana ada kendala? Ada kendala apa tidak? Ada apa juga? Oh, ini kalian disuruh membuat daftar syarat tentang hewan kurban ya. Dibuat daftarnya syaratnya apa saja. Apa? Siapa? Ada kendala? Apa? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua anak-anak? Ya, kalau sudah, setelah ini kita akan mempresentasikan hasil jawaban dari masing-masing ke kelompok. Sudah disiapkan siapa yang mau maju?
Dan sebelum mempresentasikan, biar kita tambah semangat, kita stretching lagi yuk. Siap ya? Yuk, bareng-bareng. Muni, udah siap belum? Ya. Nah, ayo. Tepuk semangat. 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 Ya, semangat ya. Coba yang mempresentasikan dari kelompok. Ini tadi apa? Kelompok apa? Ali bin Abi Thalib ya, sama kelompok Utsman bin Affan. Dari Utsman bin Affan siapa yang mau maju? Laila, ayo maju ke depan. Ayo maju. Nah, teman-teman yang lain bisa memperhatikan teman kalian yang akan membacakan hasil diskusinya. Coba yang mana? Bacakan yang keras ya. Ya. Yuk. Pengertian kurban menurut sumber hukum. Kurban atas Ya, diperhatikan. yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 dan 3 hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dasar hukum kurban adalah dari Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, tepuk tangan. Nah, kita beri apresiasi buat teman kita yang sudah berani maju membacakan hasil diskusinya. Tadi membahas tentang pengertian kurban, ya, dan pelaksanaan ibadah kurban. Sekarang coba Bu Guru mau manggil dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Siapa yang maju? Ya, silakan Hasan untuk membacakan hasil yang sudah didiskusikan. Maju lagi, depan. Nah, biar temannya dengar yang keras ya. Syarat-syarat tentang hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban dalam Islam diatur agar ibadah kurban sah dan diterima. Berikut adalah syarat-syarat hewan kurban. 1. Jenis hewan. Hewan ternak yang diperbolehkan diantaranya adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Hewan selain itu tidak sah untuk kurban. 2. Umur hewan. Untuk unta minimal 5 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan jika sudah tampak besar dan sehat seperti kambing 1 tahun. 3. Tidak sehat dan tidak cacat. Hewan kurban tidak sah jika memiliki cacat berikut. Di antaranya unta sebelah atau unta total, sakit yang mulai terlihat, kurus kering, demam, pincang, sakit parah, dan lain-lain. Tanduk patah yang menimbulkan luka berat, telinga atau ekor terpotong lebih dari sepertiganya, tidak bertelinga sama sekali sejak lahir menurut sebagian ulama. 4. Milik sendiri. Hewan harus milik orang yang berkurban, bukan hasil curian atau barang pinjaman. Jika hewan kurban berasal dari orang utama, maka harus jelas pembagian dagingnya. Ya, tepuk tangan. Gimana teman-teman hasil diskusinya? Kira-kira paham apa tidak? Paham ya. Jadi tadi Bu Amil sudah melihat, di sini Bu Guru sudah melihat tata cara kalian berdiskusi, bekerja sama dengan temannya, kemudian berani membacakan hasil diskusinya di depan. Bu Guru nilai itu sudah amat bagus ya, sudah baik. Nah, sekarang ke kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Ayo perhatikan semuanya. Membahas tentang kurban. Ya, kurban itu sebuah ibadah ya atau proses penyembelihan
penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kemudian syarat-syarat hewannya juga harus diperhatikan. Tidak boleh asal sembarangan hewan digunakan untuk berkurban. Kambing juga yang harus sehat, tidak kurus, yang gemuk ya, yang gemuk tidak cacat. Begitupun sapi, unta, apalagi? Oke, apalagi? Domba, kerbau itu juga harus sehat. Tidak boleh tadi ada dibacakan oleh Hasan. Telinganya apa tuh Hasan tadi? Telinganya kenapa? Iya, telinganya hilang satu atau gimana pokoknya. Pokoknya harus lengkap. Paham sampai di sini? Kira-kira kalian kalau punya rezeki yang banyak pengen berkurban apa tidak? Siapa yang pengen berkurban? Iya, karena akan mendapatkan pahala yang banyak, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Coba sekarang kita nyanyi dulu ya. Semua menghadap ke depan. Yuk. Masih ingat lagunya tentang kurban? Yuk. Satu, sampai tepuk tangan boleh wis. Satu. Satu, dua, tiga. Hewan apa? Hewan apa yang bisa berkurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya. Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Bagaimana perasaan anak-anak untuk pelajaran hari ini? Senang. Bahagia apa tidak? Bahagia. Kalau kalian senang dan bahagia, nah, Bu Guru mau melakukan kegiatan refleksi. Apa ya? Apa ya? Tentang perasaan kalian hari ini, ya. Tentang perasaan kalian hari ini belajar bersama Bu Guru tentang materi kurban. Ini nanti akan Bu Guru bagikan satu persatu. Silakan anak-anak mengisi atau menulis. Apa yang ditulis? Ya, perasaan ya, jangan perasaan cinta loh. Perasaan kalian tentang pelajaran hari ini, apakah senang, apakah sedih lah, apakah sedih ya. Silakan kalian tulis, nggak usah panjang-panjang ya. Setelah tulis, yang sudah selesai langsung ditampilkan ke papan tulis. Ya, nanti yang menarik baru bacakan. Nah, itu coba kita Unik-unik ya. Bukunya tuh unik. Ke atas ada lucunya gini ya, ngono nanti tandungnya. Aku sih. Dan ada yang sudah selesai? Langsung maju ke depan tanggalnya. Ya, ditempelkan di ini sudah, yang sini sudah belum? Langsung makan aja yang sudah selesai. Ya, langsung ya. Dulu. Makan ya. Nah.
Bu Amel mau menyimpulkan tadi sudah, terus mau memberi kalian tugas. Ya, tugas tidak lanjut silakan. Nanti di rumah kalian bisa mencari materi tentang pelajaran atau materi setelah ini, yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Kalian cari informasi dulu, boleh di buku paket, boleh di LKS. Kalau di rumah boleh searching lewat Google, boleh apa tidak? Boleh banget. Paham ya? Ya. Bagaimana pesan kalian hari ini? Bahagia? Senang? Sudah paham semua tentang materi kurban? Udah ingat-ingat terus ya. Jangan sampai lupa. Oke? Baik, Bu Guru akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan bacaan